Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Mantan Wali Kota Pariaman kembali mendaftar ke KPU Pariaman. Polisi gagalkan peredaran 35 paket ganja kering asal Penyambungan, Sumatera Utara. Puluhan pelajar keracunan es kepal, hingga 2 polisi merampok mobil pembawa uang 5,6 miliar rupiah untuk ATM, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Hingga Kamis siang, KPU Pasaman Barat menerima 2 bakal calon yang mendaftar, serta syarat-syarat pendaftaran sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Pasaman Barat. Pendaftar pertama, pasangan Hamsuardi dan Kusnadi, dengan partai pengusung, Partai PAN, PKB, dan Golkar. Hamsuardi merupakan petahana dan lahir di Simpang Godang, Kecamatan Sungai Aur, Pasaman Barat, pada tahun 1961. Hamsuardi merupakan sarjana bidang agama. Sementara Kusnadi bakal calon wakil bupati Pasaman Barat, berusia 50 tahun, dan lahir di Maligi, Kecamatan Sasak Ranapasisia, Pasaman Barat. Kusnadi merupakan seorang pengusaha sukses di perantauan. Bakal calon bupati dan calon wakil bupati kedua yang mendaftar adalah Yulianto dan M. Ihpan. Pasangan ini diusung Partai Demokrat dan PKS. Yulianto sebelumnya pernah menjabat Bupati Pasaman Barat tahun 2019 hingga tahun 2021. Pendidikan terakhir S2 Magister Manajemen. Yulianto berdomisili di Bandarjo, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat. Sedangkan wakilnya, M. Ihpan, sebelumnya merupakan anggota DPRD Sumbar periode 2019 hingga 2024. M. Ihpan lahir di Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Pasaman Barat. Itu sudah menerima 2 bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di Pasaman Barat. Pagi tadi itu bakal calon dari Bapak Hamsuardi dan Pak Kusnadi. Dan yang kedua tadi, siang tadi, itu bakal calon dari Bapak Yulianto dan Bapak M. Ihpan. Alhamdulillah, dari seluruh proses tahapan, tentu KPU Pasaman Barat menerima seluruh dokumen pendaftaran yang diberikan oleh LO pengusung bakal calon tersebut. Namun kedua pasangan ini belum diketahui jumlah kekayaannya, karena laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang bersangkutan masih kosong. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sebanyak 23 orang pelajar sebuah madrasah di Lubuk Alung, Padang, Pariaman diduga mengalami keracunan pada Jumat pagi pekan lalu. Mereka mengalami keracunan usai jajan es kepal di depan sekolahnya. Setelah memakan es kepal, perut terasa mulas dan muntah-muntah. Mereka kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat dan sebagian lagi ke RSUD Padang Pariaman. Setelah dirawat, 5 orang harus menjalani rawat inap. Polres Padang Pariaman yang menerima informasi itu langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman untuk mencari informasi langsung kepada korban dan keluarganya.
Menurut polisi, rasa es kepal lebih mirip rasa oli dan bau yang menyengat daripada rasa es yang lunak dan manis. Dua kubu anggota Koperasi Serba Usaha bentrok fisik di halaman kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Cekcok mulut kedua kubu tak bisa dihindarkan dan berlanjut hingga adu jotos. Beberapa orang membawa senjata tajam dan mengacung-acungkannya kepada lawannya. Menurut informasi, lahan plasma 374 merupakan plasma yang diserahkan perusahaan seluas 10% dari lahan yang diserahkan Nenek Mama Air Bangis kepada perusahaan yang berjumlah 3.724 hektar. Sementara, masyarakat penerima manfaat melalui KSU Air Bangis Semesta telah menerima hasil sejak tahun 2010 hingga tahun 2019. Namun sejak tahun 2020 hingga sekarang, hasil dari plasma itu tidak lagi dibagikan kepada masyarakat. Itu sebabnya, massa dari KSU Air Bangis datang untuk menuntut hak mereka. Sebanyak 5 petak bangunan di areal Pasar Simpang Tabing, Kelurahan Bungopasang, Kecamatan Koto Tangah Padang, ludes menjadi abu. Api diduga berasal dari salah satu bangunan di bagian belakang. Dalam waktu kurang 15 menit, api meluluhlantakkan bangunan lainnya, yang terdiri dari kios aksesoris telepon genggam, kedai penjual makanan, warung penjual kebutuhan harian, dan sebuah toko serba ada. Beruntung sebelum api makin menjalar ke warung lain yang berdempetan, warga sekitar berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya, sehingga api dapat terlokalisir. Agar petugas damkar bisa bekerja maksimal, warga setempat juga menutup sementara akses masuk dari Simpang Tabing menuju Lubuk Minturun dan sebaliknya. Hujan deras yang melanda daerah Padang Pariaman sejak Senin petang mengakibatkan sebuah rumah di Kanagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, tertimpa material longsor. Longsoran tanah berasal dari bukit yang berada di bagian rumah Lambau dan Ratna Wilis itu, menyebabkan dinding bagian belakang rumah roboh. Kejadian itu mengejutkan penghuni rumah, karena mereka tak menyangka akan terjadinya longsor. Beruntung, saat peristiwa itu terjadi, Lambau dan keluarganya bisa menyelamatkan diri. Warga dibantu tentara dan polisi mengenyahkan material yang masuk ke rumah. Mereka menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Meski tak mengakibatkan korban jiwa, Lambau menderita kerugian puluhan juta rupiah. Kasus perampokan terbesar di Sumatera Barat terjadi di Jalan Layang Ketaping, Padang Pariaman. Korbannya adalah sebuah mobil jasa pengisian anjungan tunai mandiri untuk bank pemerintah. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai hampir 6 miliar rupiah. Kurang dari 24 jam usai kejadian itu, polisi berhasil meringkus pelakunya, yang diawali dengan ditemukannya mobil pelaku di daerah Nanggolo Padang. Pada wartawan, Kapolda Sumbar mengatakan, saat ini para pelaku sedang dalam pemeriksaan intensif dan kemungkinan para tersangka akan dilimpahkan kasusnya ke Polda Sumbar. 2 dari 3 perampok itu merupakan polisi yang berdinas di Sabara Polda Sumbar. Sedangkan seorang lagi
bernama Heri Siswandi, tak punya pekerjaan tetap. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.